kita sudah nonton, kita sudah lihat, tapi banyak juga yang masuk ke DM ya Gi. Betul. Boleh nggak sih hal ini dibahas gitu loh. Sebenarnya hal ini kasih tahu dulu halnya apa Gi? Ini mengenai pelatih viral. Bilangnya gitu, pelatih viral adalah karena pelatih viral kan macam-macam ya. Viral bisa viral yang bagus, viral yang jelek. Biasanya yang dilaporin biasanya viral yang jelek. Nah viral yang jelek ini adalah pelatih ini mukul pelatih lagi di acara 3x3 di Jogja. Hai cadanganers, balik lagi di From the Bench. Kali ini izinkan kita untuk bisa membahas satu hal yang sebenarnya awalnya kita sudah nonton, kita sudah lihat, tapi banyak juga yang masuk ke DM ya Gi. Betul. Boleh nggak sih hal ini dibahas gitu loh. Sebenarnya hal ini kasih tahu dulu halnya apa Gi? Ini mengenai pelatih viral. Bilangnya gitu, pelatih viral adalah karena pelatih viral kan macam-macam ya. Viral bisa viral yang bagus, viral yang jelek. Biasanya yang dilaporin biasanya viral yang jelek. Nah viral yang jelek ini adalah pelatih ini mukul pelatih lagi di acara 3x3 di Jogja. Ini adalah KUS 8 tahun atau 9 tahun ya, antara Rising Star melawan Spartan ya, karena di videonya pun jelas nama pelatihnya bahkan sudah disebut waktu itu. Ada udah banyak yang spill lah ya. Udah spill juga, ada yang mention juga, bahkan katanya pernah foto sama gua sama Ali Syakib. Waktu itu gua gak ngerti acara Happy Bowlers kayaknya di tahun berapa. Dan katanya ini orang, katanya juga ini orang banyak masalah nih di Bogor, pernah disuspend di kota, ada 2 kota lah yang katanya pernah bermasalah juga. Gue nggak ngerti ya masalahnya apa aja, atau emang dari dulu permasalahannya adalah masalah emosional ini. Betul. Jadi kalau misalnya ada cadanganers yang belum sempat lihat videonya sebenarnya udah banyak tersebar di mana-mana, bahkan sampai masuk ke akun-akun yang tidak terlalu basket. Yaitu adalah ketika habis selesai, gamenya selesai, satu tim menang, bersorak-sorai dan lain-lain. Akhirnya kan ada salaman tuh antar pelatih. Nah, setelah bersalaman, si pelatih A ini menoyor, atau kalau bahasa menampar pelatih yang menang gitu. Dan langsung dilerai sama wasit di situ karena terlihat oleh wasit. Betul. Nah, yang banyak disayangkan adalah sebenarnya gini, walaupun ini mungkin terjadinya sama KU yang lebih tinggi atau tua gitu ya. Tapi gini, di depan anak-anak makin salah kalau menurut aku. Benar nggak sih? Iya dong, ini kan KU kecil juga ya. KU kecil. Pertandingan anak-anak itu. KU 9. Ya, anak-anak itu kan ada dalam waktu pembinaan yang harusnya senang basket, baru belajar berkompetisi. Boleh berkompetisi itu memang ada menang dan kalah dan lain-lain. Tapi memang beratnya jadi pelatih kalau menurut gue, sorry Gi, gue mendahului. Beratnya menjadi pelatih usia anak-anak, banyak nilai-nilai yang harus ditanamkan. Gini, senangnya dulu, dapat nggak? Cara berkomunikasi mungkin berbeda. Itu emang jadi pelatih anak-anak itu harus besar sabarnya. Banyak mujinya atau apa, mau keras pun gimana cara ngomongnya, kalimatnya, kata-katanya. Karena apa? Anak-anak itu tidak saja bertanding, tapi mereka diiringi oleh para orang tuanya yang nonton. Ya gue tuh emosional, gue tuh enek muak ya. Ini kalau lu nonton sama pelatih yang kayak gitu. Jadi gue gak ngerti ya, gue tuh enek kalau ngeliat sama pelatih yang kayak gitu. Mendingan lu kerjanya gak usah jadi pelatih. Karena pelatih itu /guru. Ya kalau lu gak siap gak usah jadi guru. Kalau buat apalagi gua, ini gitu. Depan anak-anak ya. Anak-anaknya aja sampai kaget. Lu lihat gak videonya yang searchwheel gitu? Anak-anak aja kaget dengan kejadian itu gitu loh. Kalau dari panitia gue coba mencari informasi, udah ada hukuman langsung dari panitia, lalu juga dari Perbasi juga dihukum sampai akhir tahun. Ada suratnya. Terus juga ternyata benar atau salah, mohon maaf, pernah di-ban juga atau sedang di-ban di kota Solo 2 tahun orang ini. Di Bogor juga katanya sempat bermasalah gitu ya. Jadi gue gak ngerti ini kalau udah sampai beberapa kota kayaknya yang masalah lu deh. Gitu loh maksud gue. Ini sorry ya. Ya lu introspeksi gitu loh. Maksud gue gak ngerti, gue juga gak kenal lu gitu ya. Cuman kalau lu jadi diri lu sendiri tapi lu tidak jadi seorang pelatih dan tidak pembina. Lu mau emosi sendiri di keluarga lu, itu urusan lu. Tapi kalau udah sampai seperti ini gitu, buat gue ya gak baik. Dan buat gue timnya, gue tahu yang punya timnya juga siapa. Semoga sih sudah ada pengganti, sudah ada hukuman, sudah ada
jangan dibiarkan. Kalaupun juga ada gosip, ada cerita katanya ada pembelaan dan lain-lain, ya gue mencoba cari tahu ya. Gue tidak ada di sana, tapi gini, ini masalah 3x3 pelatih tidak boleh masuk, terus sempat ada yang satu, maksudnya tidak boleh ini, tapi yang satu mungkin tetap teriak, tetap gini. Ya, kalaupun merasa ada yang tidak benar, tapi bukan penamparan itu yang dilakukan. Ya, oke. Contoh, misalnya ada pelatih ini nggak boleh ngelatih pada saat 3x3, tapi dia tetap ngebacot terus. Oke, pelatih yang A. Yang ini ngerasain dong wasit jangan dia apain. Kalau ternyata tidak ada hukuman apapun, ya udah berikan surat protes. Kalau di pertandingan kan seperti itu. Kalau menurut gue ya. Ya memang ternyata ada tata caranya ya. Kalau misalnya mau ngikutin emosi sih emang kadang tata cara itu kayak membatasi. Tapi memang itulah tata caranya. Awalnya, maaf ya Gi, sebelum data yang lu bilang bahwa dia pernah di-ban di sini, pernah bermasalah di sini. Awalnya justru gue mau ngasih pembelaan untuk lu. Maksud gue adalah gini, lu salah tapi bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Ya, jangan sampai karir kepelatihannya juga jadi berhenti karena ini. Tapi kalau misalnya cuma kalau kayak gitu ternyata gini, ternyata track recordnya panjang. Nah ini yang harus dipertanyakan, benar kata Ogi ya, diri lu sendiri gitu loh. Maksudnya dan ketegasan dari para pengurus atau lingkungan di sekitarnya kepada apa yang dia lakukan juga sebenarnya penting sih. Pertama adalah klub mau nggak punya pelatih yang tidak bisa jadi guru, yang digugu dan ditiru gitu loh. Seperti itu kan. Ya klub, makanya kenapa kita ngomongin klub juga gini ya. Kalau misalnya ada pelatih yang nggak benar, menurut gue juga tidak akan ada orang tua yang mau menitipkan anaknya ke guru yang seperti itu. Betul. Guru itu ada di sekolah tertentu, nggak akan mau anak itu di sekolah tertentu. Pasti akan komplain. Kalau menurut gue ya. Jadi ini sebenarnya selalu jadi alarm buat para pelatih atau para guru-guru di olahraga basket ini. Setelah dulu pernah ada pelatih yang mukul anaknya, anak didiknya, ada pelatih, banyak kejadian. Jadi menurut gue tetap lu harus bisa mengatur juga cara ngomong lu. Masih ada pelatih senior juga yang ngomongnya terlalu kasar. Menurut gue kasarnya sejauh apa, dan lu tahu kerasnya sekeras apa, KU-nya KU berapa gitu. Dan buat gue itulah caranya. Gini, enggak itu supaya mentalnya kuat. Apakah hanya itu caranya? Kalau menurut gua enggak sih. Ada banyak cara memotivasi dengan cara yang benar. Misalnya, gimana ya caranya? Belajar. Menurut gua kalau jadi seorang pendidik ya, kalau pengen belajar sesuatu, bagaimana cara berkomunikasi, belajar public speaking. Mau belajar bagaimana bisa memotivasi, lu banyak motivator yang memberikan tips and trick, lu ikut pelatihannya dan lain-lain. Ya itu menurut gue supaya lu juga menambah skill lu sih kalau buat gue. Jadi emang kejadian gini yang katanya tolong dibahas, jujur ini banyak sekali yang pengen membuat kita bahas supaya ini jadi pelajaran buat semuanya, supaya lu juga nih pelatih-pelatih yang sekarang tidak ada masalah. Tapi lu juga tahu punya permasalahan tentang emosi lu, bagaimana cara berkomunikasi. Ya mulai berpikir, jangan anggap jadi pelatih itu gampang lah. Emang menurut gue tuh tidak mau. Makanya kenapa kita waktu itu ngomong ke Perbasi, tolong jangan membuat lisensi ini mudah. Kalau emang tidak layak, jangan kasih lisensi. Jangan semuanya pengen jadi pelatih karena butuh uang. Terus sekarang privat segala macam, jadinya digampangkan. Ya karena kita tahu ya fenomenanya bahwa sebenarnya menjadi pelatih di usia muda ini emang lagi subur-suburnya ya. Ada yang minta bisa satu pelatih berapa sekolah di klub juga, belum lagi privatnya. Memang gitu. Tapi gini, tanggung jawab sebagai sosoknya itu sih sebenarnya kita kembalikan kepada umur 9 tahun. Anak gua aja Enzo umur 9 tahun belum seneng basket. Kalau dia ngelihat hal-hal yang kayak gitu ya, gua sih mungkin aja nggak akan basket, nggak akan olahraga kali gitu. Nah, para orang tua, kita sesama orang tua, kita punya hak untuk menaruh anak kita dipercayakan kepada pelatih mana, klub mana, itu hak kita ya. Jadi jangan pernah takut. Kalau lu punya prinsip sebagai orang tua, mau anak kita berkembang, mau anak kita senang olahraga, happy dulu, yang Ujo tadi bilang, gue setuju bahwa di olahraga apapun yang penting senang dulu. Kompetisi itu sebenarnya yang kedua. Buat gue pertama adalah happy-nya dulu, senangnya dulu, sehatnya dulu. Ya, buat gue percayakan kepada pelatih yang menurut lu emang kompeten. Dia adalah seorang guru yang baik. Betul. Kalau enggak,
ngapain anak lu taruh di situ? Benar. Tapi ini juga catatan buat kita berdua sebenarnya. Kita sebenarnya tidak mau terlalu mengkritisi satu potongan yang itu saja. Kita tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin ada pencetusnya, ada pemicunya dan lain-lain. Tapi yang pasti kalau gini caranya, ini juga menjadi tanggung jawab dari penyelenggara dan juga mungkin klub-klub ya. Maksudnya penyelenggara dalam hal ini adalah kalau misal pun ada 1-2 hal yang emang harus ditegaskan. Misalnya nih yang kata lu tadi ngomong terus segala macam, itu harus di tengah pertandingan diberhentiin, langsung ditegur gitu. Betul. Loh. Makanya jadi ada pembiaran. Setelah ada kejadian pemukulan itu emang ada hukuman langsung. Itu udah benar. Terima kasih. Terus Perbasi juga cepat, Perbasi Jogja ya berarti yang cepat langsung memberikan hukuman, ada suratnya. Tapi maksud yang Ujo adalah gini, semoga sebelum terjadi itu kalau emang parah udah tidak sesuai dengan aturan, misalnya pelatihnya udah terlalu masuk ke tengah, berikan technical, jangan takut jangan takut karena si tim ini ownernya adalah salah satu pengurus juga atau salah satu orang terkaya di kota tersebut atau ini orang politisi yang hebat. Nggak usah ngapain kalau namanya aturan semua. Soalnya kayak gini akhirnya bisa jadi kayak bola lama-lama makin besar, terus ketidakpercayaan nanti segala macam makin setelah besar. Video ini pasti banyak lagi, Kak, aku juga pernah ngeliat kok di kota aku kayak gini-gini. Iya, balik lagi, gue sih seneng ada kejadian yang kayak gini supaya bisa kita bahas supaya tidak terjadi lagi. Betul gitu loh. Jadi bukan kalau ada nih komentar di IG gue, ya orang kurang pinter sih gue tahu, yang kita bilang riding the wave segala macam, terserah lu udah ngelakuin apa buat Indonesia, gue mah udah gitu. Jadi buat gue balik lagi, kalau misalnya kita ngomong kayak gini kita bahas supaya rame, ya ini sih yang minta lebih banyak daripada lu. Ini adalah podcast basket terutama ya, pemain cadangan, dimana kita pengen mengedukasi. Lu nonton video-video kita, apakah cuman gue yang emosian untuk asal ngomong, atau gue pengen supaya semua orang-orang di basket belajar gitu loh, termasuk kita. Iya, benar. Dan yang pasti masalah pukul-memukul ini kok kayaknya pukul toyor tampar ini makin marak. Dan sekarang ingat bahwa sebenarnya sangat mungkin bukti-bukti itu terekam di video. Sangat mudah. Jadi memang ya mudah-mudahan itu jadi pagarnya. Kalau menurut gue juga, misalnya ada orang tua juga atau yang emosi segala macam. Ya, baru ada kejadian juga betul. Jadi ada orang tua mukul orang tua di Kejorkot di Surabaya ya kalau nggak salah. Wow. Videonya sih gue dapat, tapi gue nggak mau bahas detail karena belum tahu ceritanya seperti apa. Tapi gue udah lihat berdarah juga. Cuman ya balik lagi, ini kan anak-anak yang tanding. Gue nggak ngerti nih emosinya pasti gini. Ada kejadian berantem segala pasti ada pemicu. Itu yang kita belum cek, cuman harusnya ini tidak terjadi sih yang kayak gini. Karena kita pasti mau naruh anak kita di olahraga, berkompetisi, bahkan orang tua yang biasa paling semangat kalau kompetisi, betul, adalah mengajarkan sportivitas, bukan ngajarin untuk menang. Kalau buat gue, ajari anak kita untuk belajar sportif, bukan ajari anak kita untuk selalu jadi pemenang. Kalau buat gue gitu sih. Setuju?